Selamat datang kembali viewer BRP Channel, Bayu Rizkia di sini. Sebuah in-ear monitor dari KZ dengan seri KZ EDX Pro yang baru saja saya beli sekitar 1 bulanan yang lalu ini udah menemani saya melakukan berbagai macam aktivitas mulai dari mendengarkan musik, conference video, atau juga menonton film. Dan setelah saya pakai selama 1 bulan ini, saya makin kagum dengan kualitas yang ditawarkan sama in-ear monitor ini, mengingat harganya yang cuma 58.000 pas saya beli. Dengan harga segitu, buat saya in-ear monitor ini terasa luar biasa jika dibandingkan dengan kualitas suara yang dihasilkan. So, jadi langsung aja bakal kita bahas lengkap KZ EDX Pro ini. Berniat mencari pengganti headset bawaan HP Samsung saya yang udah berjamur dan akhirnya ujung-ujungnya kabelnya putus. Akhirnya saya coba-coba cari referensi di internet. Dan ternyata banyak yang mention tentang in-ear monitor dari KZ. Dan setelah saya telusuri lebih jauh, ternyata Knowledge Zenith atau yang biasa disebut KZ ini bukan pemain baru di dunia audio. Mereka ini udah lama memproduksi berbagai jenis in-ear monitor. Singkat cerita, saya akhirnya pilih in-ear monitor KZ EDX Pro karena waktu itu lagi ada promo di Tokopedia. Dan harganya murah banget, cuma Rp58.000 aja. KZ EDX Pro ini adalah penerus dari pendahulunya yaitu KZ EDX. Adapun beberapa peningkatan dari versi sebelumnya yaitu KZ EDX Pro ini sudah menggunakan dual driver. Lalu dari kabelnya juga ada peningkatan dan juga dari pin konektornya sudah di-upgrade menggunakan yang Type-C. Di dalam box penjualannya di sini kita dapat air tips cadangan dengan berbagai ukuran ya. Kalian sesuaikan aja ya yang paling nyaman buat kalian. Lalu kita juga dapat kartu garansi. Selanjutnya ada kabelnya yang di sini saya lihat ini kabelnya finishingnya mantep banget. Dibandingkan seri yang lama di sini untuk jacknya ini berbentuk L shape dan tentu saja ini built-in microphone ya. Dan tentu saja di sini ada in-ear monitornya yang mana build quality-nya menurut saya sudah solid banget. Terutama di bagian plate-nya ini, kayaknya ini semacam aluminium. Dan yang saya punya ini warna hitam, kalau kalian pengen warna lain juga ada. Untuk spesifikasi lengkapnya, in-ear monitor ini yaitu sensitivitasnya ada di 112 decibel, impedance-nya ada di 24 ohm, frekuensi responsnya ada di 10 Hz sampai dengan 20.000 Hz, menggunakan jack 3,5 mm dan ini detachable ya, yang mana artinya bisa dicopot yang bagian atasnya ini. Menggunakan 2 pin dengan ukuran 0,75 mm dan sudah menggunakan tipe Type-C. Lalu panjang kabelnya itu sekitar 125 cm. Nah selanjutnya gimana nih fittingnya di telinga kita? Jujur aja sebenarnya saya ini bukan tipe orang yang suka dengan headset yang tipe in-ear monitor seperti ini. Karena nozzle-nya ini kan harus benar-benar masuk ke dalam telinga ya. Tapi ya sebenarnya kita hanya perlu waktu membiasakan diri aja karena justru dengan desain yang membuat nozzle-nya ini masuk ke dalam telinga, suara dan juga ceilingnya itu justru jauh lebih baik dibandingkan dengan tipe earbuds yang istilahnya itu cuma nyantel di daun telinga kita. Ditambah karena bentuk shell-nya ini melingkar di atas daun telinga kita gini, jadi ini nggak bakal mudah copot. Jadi saat kita mau pakai buat olahraga, mau dipakai nge-gym, ataupun lari, itu nggak akan mudah copot. Untuk kualitas mic-nya sendiri, kalian bisa dengar suaranya kayak gini. Tes 1, 2, 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon KZ EDX Pro yang direkam ke HP Samsung Galaxy A50. Gimana kualitas suaranya? Nah selanjutnya yang paling penting nih, gimana hasil output suaranya. For your information, saya ini bukan seorang audiophile ataupun seorang yang expert di bidang audio ya. Jadi di sini saya bakal menyampaikan apa yang telinga awam saya ini dengar. Oke, hal pertama yang langsung saya notice adalah bassnya ini cukup dominan. Jadi bassnya ini kerasa tebel gitu kalau kata saya sih. Lalu treble-nya itu juga terdengar ngecering gitu.
Jadi kalau menurut saya di karakter suara yang seperti ini adalah karakter suara favorit kebanyakan orang gitu. Jadi bassnya nendang, treble-nya juga ngecering. Untuk vokalnya itu terasa sedikit di belakang ya. Ini kemungkinan karena efek bassnya dan treble-nya yang cukup dominan, jadi vokalnya sedikit ketutup. Namun meski begitu vokalnya tetap terdengar jelas. Tapi ya overall seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau ini adalah karakter suara favorit kebanyakan orang Indonesia, bahkan termasuk saya sendiri. Jadi suaranya jernih, bassnya nampol, dan treble-nya ngecring. Jadi intinya seperti itu. Output suaranya ini jernih, jadi untuk telinga awam kayak saya ini udah oke banget. Dan nggak bakal nyesel kalau beli KZ ADX Pro ini. Untuk genre musik yang enak didengarkan pakai in-ear monitor ini sebenarnya cukup all-rounder ya. Jadi buat dengerin segala jenis genre musik ini enak-enak aja. Tapi secara pribadi saya sih bakalan oke banget buat dengerin musik-musik sejenis EDM. Ini oke banget sih. So, jadi kesimpulannya saya kadang masih suka heran. Dengan budget cuma Rp58.000 aja, untuk saat ini kita udah bisa dapetin sebuah in-ear monitor yang build quality-nya maupun output suaranya udah mantep banget. Jadi yang berencana beli KZ ADX Pro ini udah beli aja, nggak bakal nyesel juga. Jadi mungkin sekian aja video review dari in-ear monitor KZ ADX Pro ini. Like kalau kalian suka video ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Bayu Rizkia pamit.